dua jabatan ini itu tidak bisa masuk ke P3K. Ya, beda seperti PNS ya Mas ya. Kalau PNS kan masih bisa. Jadi pengoutsourcingannya kedua jabatan ini akan diberlakukan nggak Mas setelah pendaftaran ini ya? Iya. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dalam Kemenak Kota Madiun Creative Studio. Saya Awawina. Hari ini kita akan membahas tema terkait P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Afif Nasrullah ST selaku analis kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Awawina. Iya, ini Bapak aja atau Mas manggilnya? Terserah, enaknya gimana? Gitu. Mas aja. Mas aja ya, Mas Afif. Oke, baiklah. Jadi untuk P3K ini sebenarnya apa sih P3K itu, Mas? P3K itu kan sama sebenarnya. Jadi ASN itu ada dua. Yang satu PNS yang sudah kita kenal selama ini, dan yang satu lagi P3K. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi disingkat P3K. Oke, gitu. Jadi untuk seleksinya ini sudah berjalan ya, kalau tidak salah saat ini ya? Iya. Oh gitu. Boleh nggak dijelaskan bagaimana sih cara dan standar seleksi dari P3K ini? Iya. P3K ini sesuai pengumuman awal. Dari awal itu di pengumuman tanggal berapa? Tanggal 20 Desember kalau nggak salah, tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan terakhir kemarin pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 15 Januari 23. Jadi di P3K ini titik poin krusialnya itu di seleksi administrasinya itu SK pengalaman kerjanya minimal 1 tahun, dan hal itu juga diperkuat dengan surat keterangan pengalaman kerja yang minimal ditandatangani oleh eselon 2. Kalau kita di Kemenak Kakanwil. Oke, gitu. Ya. Sudah sejauh mana progres dari seleksi ini, Mas? Sampai terakhir kemarin itu sampai tanggal 30 hari kemarin. Pas hari kemarin itu seleksi kompetensi, Mbak. Jadi seleksi kompetensi itu setelah peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian memilih titik lokasi dan sebagainya, akhirnya ada seleksi kompetensi. Nah, itu dilakukan mulai tanggal 22 sampai 30 Maret kemarin. Itu untuk yang Jawa Timur di BKN Kanrek 2 Surabaya dibagi dalam 3 sesi. Terakhir selesai kemarin tanggal 30 itu di hari terakhir cuma 1 sesi karena memang sisanya 1 sesi. Gitu. Kabarnya setelah seleksi teknis ini ada seleksi lanjutan ya? Kalau sesuai jadwal pengumuman di awal memang ada seleksi tambahan, seleksi kompetensi tambahan. Nah, itu sampai sekarang kita juga belum tahu karena juknisnya secara lengkap itu juga kita belum ada. Apakah itu ada atau tidaknya kita tunggu saja. Kalau pengalaman dari CPNS yang sebelum-sebelumnya, karena P3K itu kan sebenarnya pengganti dari CPNS. Di CPNS dulu itu ada seleksi tambahannya SKB namanya, seleksi kompetensi bidang. Jadi di sana ada wawancara, ada praktek kerja juga. Oh, jadi seleksi lanjutan ini bisa dikatakan sama dengan SKB ya, Mas ya? Kemungkinan besar seperti itu. Cuma kita belum tahu ya. Gitu, okay. Apa namanya? Setelah lulus itu kira-kira mereka dapat SK-nya kapan ya, Mas ya? Kalau itu sudah dinyatakan lulus, teman-teman yang kemarin seleksi kompetensi dan mungkin nanti seleksi kompetensi tambahan itu dinyatakan lulus, pasti ada juga masa sanggah dan sebagainya. Itu setelah itu, kalau di jadwal itu sekitar tanggal 9-11 April itu sampai dengan 20 Juni itu terakhir sanggahnya. Itu ada usul, jadi tahapannya itu ada usul nomor induk dulu.
gitu. Nomor induk P3K itu usulnya ke BKN. Iya. Setelah itu baru proses untuk ada persetujuan dari BKN untuk nomor induknya itu. Setelah itu dikembalikan ke Kemenak, baru cetak SK. Gitu. Okay. Jadi sekitar bulan Juni ya? Insya Allah kalau lancar ya bulan Juni, gitu. Juni atau Juli lah gitu. Nah untuk penempatan nih Mas ya, kemarin kan kalau di Kemenak itu kan ngambilnya di Kanwil, kalau begitu langsung formasinya di Kanwil. Terus ada juga yang di YIN, di Istain seperti itu ya. Untuk Kanwil nanti itu yang menentukan penempatan Kanwil atau diserahkan ke Satker masing-masing? Kalau karena kita ikutnya formasi Kanwil, itu kemungkinan besar juga yang menentukan Kanwil. Gitu. Dan dasar penentunya itu apa kita juga belum tahu. Yang di daerah itu kita berdasarkan hasil yang kemarin seperti CPNS dan sebagainya itu kita sudah dapat jadi sudah dapat SK dan penempatannya di Kota Madiun. Gitu. Jadi kita nggak tahu dasar Kanwil untuk penentuannya itu seperti apa. Semoga saja nanti ya, termasuk jenengan kan ikut tes ini. Iya aja teman-teman di sini juga banyak yang ikut Mas di sini Mas. Jadi semoga nanti penempatannya itu berdasarkan tempat kerja sebelumnya. Lah minimal ya berdasarkan domisilinya masing-masing gitu. Amin ya, semoga saja ya teman-teman semua nggih. Amin. Ya. Nah, untuk Kota Madiun sendiri usulan untuk pegawai P3K-nya itu berapa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau usulan itu kita dasarnya dari informasi. Usulan terakhir kita itu tahun 2022. Jadi diusulkan formasi itu berdasarkan dengan kebutuhan, terus ada yang pensiun dan sebagainya. Itu kita usul terakhir 187 formasi kalau nggak salah. Sekitar itu. Di sana juga ada jabatan-jabatan seperti pustakawan seperti yang jenengan daftar itu, ada arsiparis, ada guru, banyak juga guru, ada penyuluh, penghulu juga. Oh gitu. Kalau dilihat dari kan tadi kan katanya P3K itu sama dengan PNS ya. Kalau PNS itu kan selama bekerja sebelum pensiun, terus ada pensiun kayak gitu kan. Kalau P3K sendiri itu masa kerjanya gimana Mas? Kalau P3K itu kan karena ada bunyi perjanjian kerja, ya sama kayak kontrak itu. Jadi di awal sebelum menerima SK itu mereka YBS yang akan menerima SK itu menandatangani perjanjian kerja. Kita dasarnya SK yang kemarin terakhir kita terima P3K itu kan guru-guru itu di SK-nya bunyinya itu perjanjian kerjanya selama 5 tahun. Oh, per 5 tahun berarti nanti perpanjang. Untuk perpanjang dan sebagainya termasuk itu nanti hak-hak dan kewajibannya juga kita sampai hari ini juga belum tahu juknis secara rincinya. Kalau juknis secara globalnya itu ada di Undang-Undang ASN itu yang nomor 5 tahun 2014 dan yang PP berapa 49 kalau nggak salah, PP 49 2018 tentang manajemen P3K. Di sana juga ada. Jadi perpanjangannya, tapi ada perpanjangan cuma belum tahu teknisnya seperti apa. Termasuk juga hak dan kewajibannya. Jadi yang membedakan dengan PNS cuma penerimaan pensiunnya saja di sana. Untuk hak-hak seperti kenaikan pangkat, terus diusulkan jabatan dan sebagainya, cuti, itu ada semua. Oh gitu. Untuk untuk perpanjang kontrak tadi ya Mas ya. Itu kan setiap per 5 tahun. Iya. Kalau tidak salah saya dengar kabar itu katanya kalau kinerjanya kurang baik, itu bisa diputus ya? Bisa. Jadi dasar perpanjangan itu bisa karena harus ada penilaian kinerja. Jadi juga seperti PNS ada penilaian kinerjanya juga. Kalau nilainya baik itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk diperpanjang. Kalau nilainya buruk itu juga bisa diputuskan pemutusannya. Jadi kalau di PNS ya seperti pensiun gitu. Jadi karena mungkin juga disiplin, pelanggaran disiplin, meninggal dunia dan sebagainya itu juga ada pemutusan perjanjian kerjanya. Begitu ya.
untuk jenjang karir sendiri Mas ya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya. Pola jenjang karir P3K ini nanti seperti apa Mas? Pola karirnya sepertinya hampir sama dengan PNS. Jadi setiap tahun itu ada penilaian kinerjanya. Kalau memang bagus itu juga kemungkinan besar ada kenaikan golongan mungkin. Kalau di SK yang P3K itu munculnya golongan. Jadi bukan kayak pangkat nonton di PNS. Tapi untuk rincinya juga kita nunggu untuk perka BKN-nya biasanya ada. Kalau ada undang-undang, ada PP itu biasanya muncul perkanya. Jadi kita masih belum menemukan untuk perkanya itu. Jadi kemungkinan besar juga sama dengan PNS, ada kenaikan golongan, ada tunjangan juga, kenaikan gaji dan sebagainya. Oh begitu ya. Jadi bedanya di situ ya Mas ya. Iya. Bedanya cuma di pensiun itu saja. Nah, ini saya mau tanya terkait masalah yang kebersihan dan petugas keamanan ya. Kabarnya kan dulu kalau dua jabatan ini itu tidak bisa masuk ke P3K. Ya, beda seperti PNS ya Mas ya. Kalau PNS kan masih bisa. Jadi pengoutsourcingannya kedua jabatan ini akan diberlakukan nggak Mas setelah pendaftaran ini ya? Kalau secara anggaran dan sebagainya di perencanaan juga sudah tidak muncul untuk tenaga kebersihan dan satpam. Kemungkinan besar juga memang benar terjadi untuk outsourcingnya itu. Cuma kita juga belum tahu teknisnya terus benar tidaknya itu terjadi nanti. Cuma di awal pendataan non PNS itu juga sudah mulai. Jadi untuk dua jabatan ini tenaga kebersihan dan satpam ini tidak masuk di pendataan. Dan kemudian di formasi P3K juga tidak muncul. Gitu. Jadi emang harus dipersiapkan dari sekarang ya Mas ya, yang untuk ini terus. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada pertanyaan, mumpung Mas analis ada di sini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Perkenalan dulu ya. Silakan. Ini dengan siapa? Ya. Fadila. Oh Fadila, dari mana ini? Dari Satker Kak. Oh Satker ya. Pertanyaannya apa Mbak? Mau tanya, itu guru katanya tuh dapat afirmasi, itu apa betul ya? Oh iya, kalau di kita lihatnya dari yang sebelumnya, jadi P3K yang guru-guru tenaga eks honorer itu. Kalau yang guru itu memang ada tambahan, kalau beliau yang ikut seleksi itu sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Itu ada penambahan nilai di teknisnya kalau nggak salah, jadi ada tambahan nilai di situ. Nilai hasil seleksinya ada tambahan. Kalau mereka sudah punya sertifikat pendidik. Kalau ketiga belum lolos yang CAT-nya, misal nilainya yang passing di bawah passing grade gitu. Kemungkinan juga, jadi bisa ditambahkan di situ, nanti diakumulasi, kalau nilainya mencukupi juga mungkin bisa lolos gitu. Terus Mas Hafif, saya tanya lagi satu ya. Untuk tes lanjutan itu kriterianya apa untuk bisa lanjut ke tes lanjutan itu? Yang jelas itu saringan pertamanya kan lulus passing grade. Kalau seperti jenengan pustakawan itu kan passing grade-nya ada sendiri. Seperti penyuluh, penghulu yang di Kemenang itu kan 180 itu untuk teknisnya. Jadi kalau itu lolos dan di ranking itu mungkin juga sesuai dengan formasi. Jadi kemungkinan yang bisa ikut kompetisi tambahannya seperti itu. Oh, berarti yang lulus passing grade aja ya yang ikut sepertinya tes iya. Jadi tambahan. Yang ikut kompetensi tambahan itu yang lulus passing grade pasti. Oh, begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada ya, silakan. Iya, yang kemarin ikut tes. Yang kemarin ikut tes mungkin nih teman-teman nih. Ada yang lolos ini sebagian. Monggo silakan. Kantor. Ya, ini Mas, saya mau tanya Mas. Ini dengan siapa, Mas? Dengan Mas Kodir. Oh, Mas Kodir ya. Saya mau tanya apa ini Kepmen Pan RB nomor 971 tahun 2002. Arti
3 poin di sini, Mas. Poin pertama, peserta wajib ikut tahap selanjutnya, rangkaian seleksi kompetensi teknis tambahan. Jika CAT lulus, teknis manajerial, soskul dan wawancara. Dengan kondisi nilai CAT-nya teknis lebih dari nilai batas aman passing grade. Aman ya. Kemudian yang kedua, perasaan mirip-mirip. Yang ketiga, peserta dapat mengikuti tahap selanjutnya, tapi nggak lulus. Tapi di situ katakan sudah dipastikan tidak akan lulus. Tapi masih ada kesempatan untuk tes lagi. Dasar pengalaman dari tes CPNS dulu itu nilai yang lebih dominan itu di nilai CAT-nya. Jadi kalau dulu CPNS itu SKD itu, dan nilai SKD itu lebih tinggi mungkin persentasenya daripada yang lanjutan SKB itu. Jadi kalau dinilai SKD itu memang sudah tinggi, kemungkinan untuk nanti lolos itu lebih besar. Jadi untuk SKB itu seperti penunjang saja sebenarnya. Kalau di SKD-nya mungkin sudah bagus, di SKB juga bagus, ya otomatis bagus nanti lolos. Tapi kalau di SKD-nya memang mungkin ada di bawah, walaupun itu lulus passing grade tapi mungkin mepet-mepet gitu, ya kalau SKB-nya walaupun itu bagus daripada yang nilainya SKD-nya lebih bagus, kemungkinan bisa nggak lulus juga. Gitu. Ada yang lain? Ada yang lain mungkin yang mau tanya nih? Ada ini Mbak. Ada. Iya Mbak. Silakan. Oh monggo. Ini yang mana ini? Kemungkinan lowongan kosong itu bisa terjadi tidak? Lowongan kosong di Misal kuotanya, informasinya masih gitu loh Mas. kuotanya tidak mencukupi. Jadi misalnya Pendaftarnya kurang. Yang daftar hanya 50 gitu lah, kekurangan gitu. 50-nya itu gimana? Kalau dilihat dari pendaftar yang membludak, sepertinya tidak ada kemungkinan itu. Kalau secara logika mestinya pasti lebih besar pendaftarnya. Nggih. Jadi kemungkinan untuk lowong gitu formasi itu tidak terisi kok sepertinya nggak ada. Kalau kebanyakan kan karena passing grade-nya tinggi, terus nggak mencapai. Seperti Prapam kemarin itu kan passing grade-nya tinggi. Nah itu terus banyak yang nilainya kurang gitu. Bisa kemungkinan lolos atau yang di bawah passing grade itu nanti naik ke atas atau karena kita juga belum tahu data secara utuh, secara totalnya gitu. Jadi jumlah pelamar contoh satu prakom tadi, jadi umpama dibutuhkan sekitar 30 gitu, terus mungkin yang lolos passing grade menurut jenengan itu kurang gitu, kita juga belum tahu karena data se-Jawa Timur kita nggak tahu pelamarnya sejumlah berapa, terus yang lolos passing grade berapa. Tahunya kita kan teman-teman di sekitar kita yang lolos kok cuma sedikit gitu. Kalau secara global, secara Jawa Timur kan belum kelihatan jumlahnya. Gitu. Berarti ini nanti kalau ada yang nggak lolos, mereka tetap statusnya sebagai PNS. Sepertinya seperti itu, cuma karena di anggaran juga nanti kita lihat juga di anggaran. Karena di anggaran itu sepertinya untuk yang tadi dua jabatan tadi kebersihan dan satpam itu juga sudah tidak diakomodir, kemungkinan juga nggak bisa ke depannya, kecuali untuk yang tenaga administrasi mungkin masih bisa. Tenaga administrasi untuk PNPM. Berarti kayak satpam dan kebersihan itu bisa lewat outsourcing ya? Bisa lewat outsourcing. Kemungkinan besar seperti itu. Di outsourcingkan ya. Karena di anggaran juga sudah tidak ada. Tidak ada ya Mas ya. Oke. Gimana teman-teman? Sudah? Oh gitu. Cukup. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, terakhir nih Mas ya. Ya. Boleh dong bagi-bagi tips buat kita yang lagi berjuang nih, gitu. Apa yang harus kita persiapkan gitu? Monggo. Yang jelas karena jenengan sudah lolos passing grade, insya Allah sudah lolos. Nanti di tes berikutnya kalau mungkin itu ada tes tambahan, dipersiapkan saja seperti. Karena pengalaman saya menunggui jadi panitia untuk tes SKB itu
biasanya kan wawancara dan praktek kerja. Jadi dipersiapkan di sana pengetahuan-pengetahuan. Karena di wawancara itu juga ditanya pengetahuan agama, selain juga pengetahuan teknis di bidang yang dilamar itu. Jadi seperti ngaji dan sebagainya, karena kita Kementerian Agama, jadi untuk ngajinya, pengetahuan agamanya juga diperkuat gitu. Oh gitu. Iya. Dan jangan lupa ya dibantu doa. Oh iya, pasti itu Mas. Doa kan paling utama. Ikhtiar. Iya. Gitu. Teman ada lagi? Yang terakhir gimana? Ada. Boleh? Bisa? Bisa. Oke, monggo silakan. Kita sudah lolos dari passing grade, sudah lolos. Iya. Tapi kan kita merasa belum aman kan karena masih ranking. Rankingnya paling bawah, itu gimana? Iya, itu tadi tentunya tidak lepas dari doa. Jadi kita selalu berdoa semoga hasil yang didapat itu juga sudah nanti memenuhi untuk standar kelulusan gitu. Amin, ya. Amin. Dan kalau nanti secara passing grade sudah lolos, di kemungkinan masuk di seleksi tambahan juga dipersiapkan tadi pengetahuan agamanya, pengetahuan dengan praktek secara kerjanya sesuai dengan formasi yang dilamar. Gitu. Ya. Jadi gitu ya, Mas Qodir ya. Ya. Oke. Jadi buat gimana kemarin lolos ya passing grade-nya? Alhamdulillah. Ya, semoga nanti bisa lolos. Untuk formasinya apa? Pranata Humas. Oke, siap. Nanti bisa untuk kader ke depan di Kementerian Agama Kota Madiun. Amin. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang sekarang sedang berjuang mendaftar P3K, tetap semangat. Jangan putus harapan. Jika di kesempatan kali ini tidak lolos, kita bisa ambil di kesempatan berikutnya, gitu ya. Tetap semangat ya Mas Habib ya, gitu. Jadi sampai di sini saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Mas Afif Nasrullah. Ya, sama-sama Mbak Awawina. Ya, sama-sama. Ya. Sukses selalu Mas Afif. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Baiklah, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Awawina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.